Perkenalkan, saya Cynthia Putri sebagai moderator sekaligus primateri. Dan anggota selanjutnya yaitu ada Rizky Anissa sebagai primateri pertama. Dan selanjutnya anggota yaitu Fadli Aprilia Saputra sebagai primateri kedua. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Rizky Anissa. Pada Rizky Anissa dipersilakan. 终于开的了！哎呀，我 Saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi. Langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu film Coelenterata atau Cnidaria. Coelenterata adalah hewan yang tidak memiliki rongga yang sebenarnya. Yang dimiliki hanyalah sebuah rongga sentral yang disebut dengan coelenteron, yaitu rongga tempat terjadinya pencernaan dan pengedaran sari-sari makanan. Film Coelenterata terdiri atas 3 kelas, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Tapi kami hanya menjelaskan 2 kelas saja, yaitu Scyphozoa dan Anthozoa saja. Kelas Scyphozoa. Dalam istilah, Scyphozoa berasal dari bahasa Yunani, dari kata skyphos yang berarti mangkuk, dan zoon artinya dominan dalam siklus hidupnya, atau berbentuk medusa. Medusa Scyphozoa dikenal dengan ubur-ubur. Umumnya, medusa berukuran 2-40 cm. Reproduksi dilakukan secara seksual dan aseksual. Polip yang berukuran kecil menghasilkan medusa secara aseksual. Ubur-ubur Scyphozoa kebanyakan berenang bebas di laut terbuka. Beberapa spesies berupa planktonik kecil, dan satu urutan Stauromedusae adalah sesil di dasar laut. Ada beberapa penemu mengatakan bahwa Scyphozoa berada di air tawar, akan tetapi secara umumnya Scyphozoa merupakan ekosistem perairan laut. Makanan dan kotorannya masuk dan keluar melalui lubang yang sama karena Scyphozoa tidak memiliki saluran pencernaan. Ciri-ciri Scyphozoa. Bentuk tubuh Scyphozoa menyerupai mangkuk atau cawan, transparan dan berukuran besar, sehingga sering disebut ubur-ubur mangkuk. Hidup melayang-layang di air dan berenang di permukaan laut. Ukuran medusa lebih besar dari medusa Hydrozoa. Tiap tentakelnya ditutupi dengan sel-sel penyengat yang mampu membunuh hewan-hewan kecil dan hewan lainnya. Pada bagian pinggir medusa terdapat tentakel-tentakel, akan tetapi beberapa Scyphozoa tidak memiliki tentakel. Fase polipnya kecil, kurang lebih beberapa sentimeter saja, dan terikat pada suatu objek di dasar laut. Sering terbawa ombak ke pantai atau terdampar di pantai. Memiliki siklus polip dan medusa. Bentuk polip hanya pada stadium larva. Polip yang berukuran kecil menghasilkan medusa secara aseksual. Fase medusa atau generatif terbentuk seperti payung atau mangkuk dengan diameter kurang lebih 1-7 cm. Medusa umumnya berukuran 2-40 cm. Pada siklus hidupnya, bentuk tubuh medusa merupakan fase dominan. Hati-hati jika menyentuh ubur-ubur, karena tentakelnya mengandung sel penyengat dan mengeluarkan racun yang sangat gatal. Jika tidak tahan, kulit akan melepuh. Morfologi bentuk Scyphozoa. Ubur-ubur dewasa memiliki dua bentuk tubuh dasar. Medusa yang dapat berenang bebas atau motil, dan polip yang menempel pada substrat atau sesil. Kedua bentuk tersebut memiliki simetri radial. Hewan ini tidak mempunyai kepala dan mulut serta anusnya terletak di lubang yang sama dengan mulut. Sisi yang dekat mulut disebut dengan oral dan sebaliknya disebut dengan aboral. Mulut dan anusnya terletak di antara 4 buah tangan yang berbentuk pipi seperti pita, dan di bagian pinggir dilengkapi dengan hematosit. Medusa memiliki mesoglea yang tebal dan elastis yang berfungsi untuk sumber nutrisi, sehingga medusa dapat meluncur di air dan bentuknya kembali seperti semula. Habitat Scyphozoa. Habitat dari Scyphozoa adalah di laut di seluruh dunia, dari permukaan laut sampai dasar laut. Terdapat beberapa penemu yang menyatakan bahwa Scyphozoa juga ditemukan di air tawar. Akan tetapi, secara umumnya Scyphozoa berada pada ekosistem perairan laut. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky Anissa yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya
kepada Fadli Aprilia Saputra untuk menyampaikan hasil yang akan dia sampaikan. Kepada Fadli dipersilakan. Big man someday, you got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya yang dari kelompok saya, yaitu tentang manfaat dari Scyphozoa. Manfaat dari Scyphozoa ini yang pertama yaitu pembuatan tepung ubur-ubur, kemudian diolah menjadi bahan kosmetik. Kedua, di Jepang ubur-ubur dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Daur hidup, siklus hidup Scyphozoa. Kita dapat melihat contohnya seperti gambar di atas. Seperti ini. Siklus hidupnya. Saya akan menjelaskan siklus hidupnya. Yang pertama yaitu ada yang jantan, ada yang betina, menghasilkan sel gamet atau sperma atau telur haploid. Dua, sel telur dibuahi oleh sperma akan menghasilkan zigot. Fertilisasi terjadi secara eksternal di dalam air. Tiga, zigot akan mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi baistula, grastula, kemudian menjadi tarua bersilia, planula yang berenang bebas beberapa waktu. 4. Planula kemudian menempel pada suatu substrat dan tumbuh menjadi larva palit berukuran kecil yang bertentakel, disebut Scyphistoma. Palit Scyphistoma dapat membentuk tunas-tunas. 5. Pada bulan-bulan tertentu, Scyphistoma memasukkan strobili, yaitu melakukan pembelahan secara melintang pada ujung erat untuk menghasilkan sekumpul bekal medula atau efira. Ini contohnya. 6. Efira akan terlepas pada persatu. Setelah efira terlepas semua, Scyphistoma akan hidup sebagai pelit kembali. Scyphistoma dapat hidup hingga beberapa tahun. Efira akan tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa. Nih, ubur-ubur dewasa. Yang B, kelas Anthozoa. Anthozoa berasal dari kata anthos yang artinya bunga dan zen yang artinya hewan. Jadi Anthozoa adalah concentara yang bentuknya menyerupai buriga, misalnya animan laut atau batu karang. Hidup Anthozoa bersifat soliter atau berkoloni, akan melekat pada suatu tempat atau substrat. Sepanjang hidupnya tidak mempunyai bentuk medusa. Semuanya merupakan palit Anthozoa umumnya lebih pendek dan lebih kokoh daripada Anthozoa Scyphozoa. Ujungnya awalnya medator, berbentuk seperti piring alat. Pernafasan Anthozoa berbeda dari Hydrozoa, yaitu menggunakan siphonolifa, yaitu sekukan bermisilia yang terdapat pada ujung-ujung cerah di daerah mulut. Anthozoa memiliki 6.100 macam spesies makanan. Anthozoa berupa hewan invertebrata lain.
Satu, ciri-ciri antozoa. Satu, mempunyai tubuh yang membentuk seperti polifa, tidak membentuk medusa. 3, tidak bertangkai. 4, terbungkus skeleton eksternal. 5, mempunyai tentakel banyak dan tersusun sekitar mulut. Dapat berkembang. Bisa eksternal, bisa secara seksual dan aseksual. Memiliki tentakel beraneka ragam warna. Bila mendapat gangguan, tentakel akan ditarik masuk ke dalam celah mulut dan meruntuhkan tubuhnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's okay, it's okay. I'm feeling good, like I should. When in dark. Saya Cynthia Putri akan menyampaikan materi tentang morfologi antozoa, habitat antozoa, struktur antozoa, dan manfaat antozoa. Yang pertama yaitu morfologi antozoa. Antozoa berbentuk seperti pulip dan terdapat sifong lifa yang berbentuk lekukan dan terdapat tentakel yang sangat banyak dan antozoa ini memiliki kerongkongan yang disebut stomodium. Kerongkongan ini disebut stomodium. Dan kira-kira panjang antozoa ini mencapai 5 sampai 7 cm. Adapun yang ukuran raksasanya mencapai 1 meter. Berikutnya yaitu habitat antozoa. Habitat antozoa kebanyakan berada di dalam air atau di daerah-daerah tropis, yaitu suhunya mencapai 20 derajat Celcius. Dan yang berikutnya adalah manfaat antozoa. Kebanyakan antozoa bermanfaat atau berkembang biak, yaitu yang pertama sebagai komponen biotik di dalam laut. Yang kedua yaitu sebagai untuk menarik wisata agar dapat melihat keindahan alam. Ya, salah satunya keindahan antozoa yang tersebut yang ada di dalam air. Yang ketiga yaitu untuk mencegah terjadinya abrasi. Dan yang keempat yaitu sebagai keindahan di dalam laut atau di dasar laut, dan sebagai tempat untuk hidup hewan-hewan kecil. Struktur antozoa. Struktur antozoa yaitu ada tentakel yaitu berbentuk lekukan seperti ini. Selanjutnya yaitu sifong lifa yang berada di ujung-ujung mulut dari antozoa tersebut. Yang ketiga yaitu wall, bagian luar dari antozoa tersebut. Selanjutnya incomplete mesentery sama dengan longitudinal musleskon complete mesentery. Yang berikutnya yaitu pedal disc, yaitu untuk agar dapat mengambil mangsa dan agar mangsa itu dapat lengket dan menempel. Selanjutnya itu complete mesentery, yaitu bagian dalam dari kerongkongan tadi. Ada juga kerongkongan dari antozoa tadi yaitu disebut stomodium. Bagian selanjutnya yaitu gonals, transverse, muscles, basilar muscle. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Berakhirnya presentasi
tadi, maka berakhir juga yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.